Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabarmu hari ini? I hope all of you are fine. Saya harap semuanya baik-baik saja ya, sehingga kita bisa belajar hari ini. Untuk hari ini kita akan berdiskusi belajar bersama tentang expressing purpose, ungkapan tujuan. Ungkapan tujuan itu apa? Ungkapan tujuan adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tujuan, maksud, hendak atau niat, yang artinya kurang lebih agar, supaya, bisa juga artinya untuk ya. Kita bisa lihat contohnya nanti ya. Nah, untuk menyatakan tujuan ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan so that, in order to, yang kedua, yang ketiga bisa pakai to, kemudian bisa juga kita pakai be going to. Kita bahas satu-satu ya. Saya lihat ungkapan tujuan yang pertama yang menggunakan so that ya. So that penggunaannya bagaimana ya? Yang pertama kita menggunakan ungkapan tujuan menggunakan so that. So that itu diikuti oleh subjek ya. Setelah so that harus ada subjek yang mengikuti, subjek I, subjek you, subjek we, gitu kan, termasuk he, she, dan it. Nanti harus mengikuti yang namanya so that. Contohnya bisa dilihat ya. Raise your voice, raise your voice so that I can hear you. Raise your voice itu kan naikkan Pak suaramu, so that sehingga, supaya atau agar aku bisa mendengarmu ya. So that kemudian I, gitu kan, subjeknya I. Contoh yang kedua, you must study hard, ya, bisa dibaca ya, you must study hard so that you can pass the examination. You must study hard. Jadi kamu harus belajar dengan tekun, dengan rajin, ya, supaya agar atau sehingga kamu bisa lulus ujian. Ya. You must study hard so that you can pass your examination. Itu yang pertama. Yang kedua yang menggunakan in order to, in order to ya. In order to diikuti oleh apa? Kalau tadi sudah pakai subjek belakangnya, sekarang pakai verb one, kata kerja bentuk ke satu. Ya, ke satu yang masih polos ya. Ya, contohnya bisa dilihat. My mother does exercise. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ulangi, my mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Jadi ibu olahraga 3 kali satu minggunya supaya atau agar tujuannya tetap sehat. In order to diikuti oleh apa tadi? Verb 1, kata kerja bentuk ke 1. Fit ini ya, fitnya bentuk ke 1. Contoh yang kedua, film directors use special effect in order to make film more impressive. Sutradara film ya, menggunakan efek ya, efek-efek yang spesial, yang istimewa, in order to, supaya tujuannya filmnya lebih menarik. Kemudian yang ketiga, ungkapan tujuan menggunakan to. Ya, to selalu diikuti oleh pass your examination. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menggunakan in order to. In order to ya. In order to diikuti oleh apa? Kalau tadi sudah pakai subjek belakangnya, sekarang pakai verb one, kata kerja bentuk ke satu. Ya, ke satu yang masih polos ya. Ya, contohnya bisa dilihat.
My mother does exercise. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Kita ulangi. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Jadi ibu ya, olahraga 3 kali 1 minggunya supaya atau agar tujuannya tetap sehat. In order to diikuti oleh apa tadi? Verb 1. Kata kerja bentuk ke-1. Fit ini ya. Fitnya bentuk ke-1. Contoh yang kedua. Film directors use special effects in order to make film more impressive. Sutradara film ya, menggunakan efek-efek yang spesial, yang istimewa in order to supaya tujuannya filmnya lebih menarik. Kemudian yang ketiga, ungkapan tujuan menggunakan to. Ya, to selalu diikuti oleh verb one. Jadi pakai to saja juga bisa. Itu sudah menyatakan tujuan. Ya, misal the farmers. Tahu ya the farmers? Ya, petani. Petani pekerjaannya di mana? Tentu saja di sawah atau ladang ya. Farmers goes to the rice field. Petani pergi ke sawah, pergi ke ladang. Ngapain? To dig the soil. To dig. Untuk ngapa? Menggali. Jadi to dig, to diikuti verb 1. Kata kerjanya berupa dig, menggali. Ya, contoh yang lain insya Allah mudah ya, kamu juga bisa membuat sendiri. Kemudian yang keempat, menggunakan be, going to. Di ada am, is, are, ada was dan were. Kalau be ini diikuti oleh going to, ingat going tidak identik dengan pergi ya. Be diikuti going to artinya akan, supaya, agar, yaitu ungkapan tujuan. Contohnya, my mother is going to cook a special meal. Bisa dilihat, my mother is going to to cook a special meal. Jadi ibu itu mau masak menu spesial. Jadi nggak mesti going itu artinya apa tadi? Pergi, nggak ada, nggak nyambung ya. Ibuku pergi masak. Pergi kan mestinya go somewhere, pergi ke suatu tempat. Itu ya. My mother is going to cook a special menu. My mother is going to cook special menu itu juga merupakan ungkapan tujuan. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai ungkapan tujuan atau purpose ya. Jadi untuk menyatakan tujuan bisa dengan beberapa cara ya, tujuan atau niat, bisa pakai so that, in order to, pakai to, bisa juga be going to. Oke, untuk menyimpan daya ingat kita, mari kita berlatih ya, sedikit latihan. Insya Allah ini mudah. Ya, silakan dilihat. Ya, jawabannya apa ya? Ya, nomor 2, betul, mudah kan? Dan nomor 3, oke, good. Oke, hari ini cukup dulu. I think enough for today. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.